Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman semua, seperti saya janjikan dalam pengumuman kemarin, kita akan memulai kembali kuliah Ihya tematik. Ini adalah kegiatan atau program baru ya, seperti Anda ketahui, program baru ngaji Ihya, tetapi dengan cara yang lain karena ngajinya bukan dengan cara yang tekstual, membaca kata per kata seperti saya lakukan setiap malam Jumat. Ini adalah program atau ngaji dengan metode baru, yaitu tematik ya. Nah, melanjutkan pembicaraan minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, atau mungkin malah 3 minggu yang lalu, karena minggu yang lalu sudah kosong ya, nggak ada kegiatan karena saya pergi keluar kota. 2 minggu atau 3 minggu yang lalu kita berbicara mengenai al-ilm, mengenai ilmu. Jadi kitab Ihya ini dimulai dengan pembahasan mengenai soal ilmu ya. Nah, saya akan membuat atau menerangkan ya peta ilmu atau ya peta pengetahuan ilmu di dalam gagasan atau konsepnya Imam Ghazali, sebagaimana beliau terangkan di dalam kitab Ihya ini. Jadi ilmu itu, ini peta besarnya ya, ini Google Map-nya secara garis besar. Pengetahuan di dalam pandangan Al-Ghazali itu dibagi 2 ya. Jadi ada pengetahuan yang disebut dengan ilmu mukasyafah, ilmu mukasyafah ya. Nanti saya terangkan apa itu ilmu mukasyafah ya. Yang kedua adalah ilmu muamalah ya. Ilmu muamalah ya. Ini peta garis besar tentang pengetahuan ya. Jadi ada ilmu mukasyafah dan ilmu muamalah ya. Ilmu mukasyafah ya, itu maksudnya adalah menurut Imam Ghazali yang disebut ilmu mukasyafah itu adalah ilmu mayutlabu minhu kashful ma'lumi faqat. Itu definisi ilmu mukasyafah. Ilmu yang tujuan ilmu itu dicari itu cukup untuk mengetahui sesuatu itu saja. Jadi ilmu yang dicari karena kita kepingin tahu gitu. Tidak ada aspek terapannya, tidak ada aspek amalnya. Ilmu yang kita ketahui karena memang tujuannya hanya untuk pengetahuan. Tidak ada implikasi lebih lanjut, tidak ada efek lebih lanjut, yaitu ilmu itu untuk diamalkan, untuk diterapkan. Jadi ilmu yang tidak ada aspek terapannya itu ilmu mukasyafah. Ilmu murni, nah ini dalam bahasa modern itu adalah pure science ya. Ilmu murni ya. Ilmu murni, ilmu yang tidak ada aspek terapannya ya. Contohnya ilmu mukasyafah ini salah satu contohnya ya. Ilmu yang dibeber oleh Imam Ghazali dalam kitab Mishkatul Anwar. Kitab Mishkatul Anwar itu ilmu yang isinya adalah ilmu mukasyafah ya. Yang kedua adalah ilmu muamalah, yaitu ilmu yang definisinya mayutlabu minhu ma'al kashfi al-amalu bihi ya. Jadi ilmu yang selain dicari untuk pengetahuan ya, ilmu yang dicari karena kita kepengen mengetahui ilmu itu, tapi juga ada aspek amalnya. Ilmu itu untuk diamalkan. Nah, contoh ilmu muamalah adalah ilmu-ilmu yang diwedar oleh Al-Ghazali di dalam kitab Ihya. Jadi Mishkatul Anwar itu isinya adalah ilmu mukasyafah,
kitab Ihya itu isinya adalah ilmu muamalah. Ya. Nah, ilmu yang akan dibeber di dalam kitab Ihya ini jelas ilmu muamalah, karena ilmu muamalah ini ilmu yang tujuannya adalah untuk diamalkan, dan memang ilmu yang manfaatnya paling besar untuk kita manusia hidup di dunia ini itu ya ilmu muamalah. Ilmu mukasyafah itu ilmu bonus, ya. Ilmu bonus itu ilmu tambahan. Jadi ilmu mukasyafah itu ilmu yang dalam kitab Ihya juga disebut sebagai ilmu ilhami, ilmu yang datangnya langsung dari Allah, tidak dari buku atau melalui guru dan seterusnya. Ilmu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para malaikat, ya. Contoh ilmu mukasyafah itu begini. Kalau kita ini punya ilmu pengetahuan, kemudian kita amalkan, itu biasanya akan muncul ilmu baru, ya. Jadi apa ya? Ada pengetahuan-pengetahuan yang kita peroleh karena kita mengamalkan pengetahuan yang sudah kita punyai. Makanya kalau orang itu sudah terjun dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari, usai kuliah, ya, terus kemudian terjun dalam kehidupan sehari-hari, praktek, ya, itu dia akan mendapatkan ilmu-ilmu baru yang tidak dia peroleh waktu dia belajar di ruang kuliah melalui dosen, ya. Jadi ilmu ini diperoleh karena kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan di saat kuliah dulu. Nah, ilmu seperti ini tidak semuanya itu ilmu yang seperti itu ilmu mukasyafah, ya. Tapi ilmu mukasyafah itu biasanya diperoleh melalui proses seperti itu, ya. Kita mengamalkan ilmu yang sudah ada, lalu disingkapkan. Mukasyafah itu artinya disingkapkan, dibukakan oleh Allah ilmu-ilmu lain sebagai bonus, sebagai tambahan itu, ya. Nah, ilmu muamalah ini kita masih berbicara mengenai peta ilmu, ya. Jadi ilmu itu garis besarnya ada ilmu mukasyafah, ilmu muamalah. Ilmu mukasyafah ilmu yang murni, tidak ada terapannya, sekedar untuk mengetahui saja, ya. Nah, ilmu muamalah ilmu yang ada terapannya. Nah, ilmu muamalah itu dibagi dua, ya. Ada ilmu muamalah yang zahir, kelihatan. Ada ilmu muamalah yang sifatnya batin. Jadi ilmu dua, mukasyafah, muamalah. Yang muamalah itu dibagi dua lagi, yaitu ada yang zahir tampak, ada yang batin tidak tampak, ya. Ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan, ya. Nah, ilmu muamalah yang kelihatan, yang zahir itu dibagi dua lagi. Nah, ini jadi pembagiannya bercabang-cabang ini, ya. Ada ilmu muamalah zahir berupa ibadah, ya. Artinya sesuatu yang kita lakukan sebagai tanda bakti kita kepada pencipta alam raya ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah berupa sesuatu yang kita lakukan dengan badan kita, ya, tapi itu sebagai ibadah, ya. Sholat, puasa, zakat, haji misalnya, itu semua adalah ilmu muamalah yang zahir, kelihatan, dan berupa ibadah. Yang kedua adalah ilmu muamalah zahir yang berupa adah, kebiasaan. Artinya sesuatu yang bukan ibadah, sesuatu yang kita kerjakan sebagai bagian dari kedudukan kita sebagai manusia sehari-hari. But gawe, kerja, ngelukis, bertani, nulis, ya. Kalau kita sebagai pengarang ya nulis, kalau kita sebagai pedagang ya dagang, kalau kita periset ya riset, kalau kita sebagai profesional ya kerja sebagai profesional, wartawan ya kerja sebagai wartawan. Itu semua namanya adat. Jadi ilmu yang terkait dengan hal-hal yang zahir, yang bukan ibadah, yaitu adat, kebiasaan sehari-hari. Artinya tindakan-tindakan non ibadah, ya. Itu juga ada ilmunya. Jadi ada ilmu yang terkait dengan masalah-masalah adat, yaitu kebiasaan atau tindakan sehari-hari non ibadah, itu, ya. Itu ilmu muamalah yang zahir bagian kedua, ya. Jadi saya ulang lagi, ya, ilmu itu ada ilmu mukasyafah,
Ilmu ini tidak akan diterangkan dalam kitab Ihya, ya, karena ilmu ini ilmu yang ya hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang khusus, ya, elit, ya, orang-orang yang punya kelebihan waktu, ya, punya ya apalah, tidak sibuk kerja, tidak sibuk ngurus suami, istri, anak-anak dan suami dan seterusnya. Jadi orang yang punya kelebihan waktu dan punya kelebihan kemampuan akal. Nah, itu biasanya dia punya waktu untuk mencari ilmu mukasyafah ini. Yang kedua, ilmu muamalah. Ilmu muamalah dibagi dua, ada yang zahir, ada yang batin. Yang zahir dibagi dua lagi, ada yang ilmu muamalah zahir berupa ibadah, tindakan-tindakan ibadah, ada ilmu muamalah zahir yang berupa adat itu, ya, dalam bahasa kita adat, kebiasaan, artinya sesuatu yang bukan tindakan ibadah. Yang kedua dari ilmu muamalah adalah ilmu muamalah yang batin, yang tidak kelihatan, ya. Jadi kalau yang zahir itu ilmu yang terkait dengan anggota badan kita, sesuatu yang terkait dengan tindakan-tindakan yang bisa dilihat dengan mata, ya. Sholat itu kan bisa dilihat, ya. Nah, kalau yang batin, ya, ilmu batin, ilmu muamalah yang batin adalah ilmu yang tidak kelihatan, karena anggota atau organ yang melaksanakan ilmu itu bukan anggota badan yang lahir, tetapi anggota badan yang tidak tampak di dalam permukaan, yaitu apa? Hati itu, ya. Jadi hati manusia itu kan tidak kelihatan, tapi itu organ tubuh manusia juga, organ tubuh halus. Jadi organ tubuh manusia itu ada dua, ada organ tubuh yang kasar, ada tubuh kasar di luar ini, ya, berupa jasad ini. Ada tubuh halus, ada jasad yang halus yang tidak kelihatan oleh mata. Dan itu juga ada organnya, ada anggota badannya. Nah, organ tubuh halus yang paling penting ya hati. Nah, ilmu batin itu ilmu yang ada di situ, ilmu yang terkait dengan gerak-gerik organ tubuh halus, yaitu hati manusia itu, ya. Jadi itu ilmu muamalah yang batin. Nah, ilmu muamalah yang batin itu dibagi dua lagi. Ada ilmu yang terkait dengan hal-hal yang terpuji, ya. Karena organ tubuh manusia yang halus berupa hati itu isinya ada yang terpuji, yaitu akhlak-akhlak yang baik. Ada yang mazmum, yang tercela, yaitu terkait dengan akhlak-akhlak yang tercela, ya. Karena hati manusia itu kan isinya dua. Ada yang isinya adalah sesuatu yang baik berupa akhlak yang baik, ada sesuatu yang tercela, yang mazmum, ya. Jadi ilmu muamalah itu kalau di total ada 4. Ada ilmu muamalah berupa ibadah, ada ilmu muamalah berupa adat, yaitu tindakan-tindakan non ibadah, ada ilmu muamalah berupa tindakan-tindakan hati yang terpuji, ada ilmu muamalah berupa tindakan-tindakan hati yang tercela. Semua 4. Inilah yang menjelaskan kenapa kitab Ihya itu terdiri dari 4 jilid. Jilid pertama terkait dengan ilmu muamalah zahir yang berupa ibadah. Jilid kedua terkait dengan ilmu muamalah zahir berupa adah, yaitu tindakan-tindakan yang yang non ibadah, ya. Seperti misalnya nikah, seperti mencari pengupo jiwa atau mbut gawe, ya, bekerja, ya, mencari rezeki, ya, kasbul ma'ash, itu kan tindakan-tindakan yang bukan ibadah, ya. Jadi itu bagian dari ilmu muamalah juga. Jilid ketiga adalah bagian kitab Ihya yang berkaitan dengan tindakan-tindakan hati manusia, organ manusia yang tidak kelihatan, yaitu hati. Yang isinya di situ hal-hal yang baik, yang terpuji,
ada hal-hal yang tercela, ya. Ada tindakan-tindakan hati yang terpuji seperti syukur, seperti taubat, seperti macam-macam ya. Tindakan hati yang baik kan banyak ya. Ada berupa tawakal, berupa roja, berupa khauf, artinya harapan dan ketakutan ya. Ada tindakan-tindakan hati yang tercela seperti sudah kita kaji di dalam pembahasan Ihya hari-hari ini, yaitu mengenai marah ya. Marah itu tindakan hati yang jelek. Atau misalnya dalam beberapa bulan yang lalu kita baca pembahasan Ihya panjang lebar mengenai 20 godaan-godaan mulut manusia ya. Godaan-godaan mulut itu bagian dari sifat-sifat hati sebetulnya, karena mulut itu berkata-kata jelek itu dasarnya dari sifat dalam hati ya. Memang organ yang menjadi alat untuk mengungkapkan sifat-sifat jelek itu berupa mulut, itu organ yang lahir, tapi sumbernya itu berasal dari hati sebetulnya. Itulah peta ilmu secara garis besar ya. Jadi ada ilmu mukasyafah, ini ilmu yang rahasia ya, nggak akan kita bahas di sini dalam kitab Ihya. Dan ada ilmu muamalah. Inilah ilmu yang relevan untuk kita semua. Ya, kita ini butuh ilmu muamalah. Ya, ilmu muamalah. Di situ ada ilmu muamalah yang lahir, ada ilmu muamalah yang batin. Yang lahir itu ada yang berupa ibadah, ada yang berupa adah ya. Nah, ilmu muamalah yang berupa adah itu wilayahnya ya, lingkupnya itu luas sekali. Luas sekali ya. Ya, termasuk ilmu muamalah yang berupa adah itu ya ilmu-ilmu yang dipelajari di semua perguruan tinggi sekarang ini. Ilmu fisika, kimia, biologi, sejarah, antropologi, sosiologi, ilmu politik, filsafat, semua itu bagian dari ilmu muamalah yang berupa adat itu ya. Jadi ilmu misalnya ilmu tentang ekonomi, itu ilmu adat ya, perdagangan, bisnis, pertanian misalnya. Jadi ilmu yang kedua ini ilmu yang lingkupnya luas sekali, ilmu muamalah yang zahir, yang non ibadah ya, yang berupa adat terkait dengan tindakan-tindakan yang di luar ibadah. Itu lingkupnya luas sekali. Dan ilmu seperti itu juga ilmu yang dianjurkan oleh agama untuk dipelajari. Makanya sekali lagi saya katakan tidak betul bahwa kitab Ihya ini mematikan hasrat umat Islam untuk mempelajari sains atau pengetahuan. Itu keliru sekali. Karena ilmu yang disebut dengan sains ya, sebut sajalah apa, semua jenis sains ya, baik itu sains berupa hard sciences ya, ilmu-ilmu yang keras ya, seperti fisika dan lain-lain, atau ilmu yang disebut dengan social sciences, yaitu ilmu-ilmu yang bersifat apa ya sosial ya, antropologi, sosiologi terutama, atau yang lain-lain, atau ilmu yang disebut dengan ilmu kemanusiaan, humaniora, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan humanities ya. Itu semua masuk di dalam rubrik atau kolom besar yang di dalam kitab Ihya disebut dengan ilmu muamalah zahir adat ya. Nah, ilmu muamalah zahir yang berupa ibadah itu sedikit sekali ya. Ya paling ilmu yang terkait dengan sholat, puasa, haji, dah itu aja. Tetapi ilmu muamalah yang zahir yang berupa adat itu lingkupnya luas sekali. Dan itu bagian dari ilmu yang juga harus dipelajari. Karena itu dalam kitab Ihya, dalam pertemuan pertama saya terangkan ya, atau nanti akan saya terangkan berikutnya karena belum sampai ya. Nanti akan saya terangkan ya. Dan sudah saya terangkan ketika pertemuan atau ngaji Kopdar Ihya di Kerawang. Ilmu fardu kifayah ya. Ilmu yang statusnya fardu kifayah, ilmu yang kalau tidak ada seorang muslim pun mempelajari ilmu itu, semua orang Islam dosa. Contoh pertama yang disebut oleh Al-Ghazali itu ilmu kedokteran, ilmu tib. Kalau tidak ada orang Islam satupun yang belajar ilmu kedokteran, semua umat Islam dosa. Ya, tapi kalau sudah ada 1-2 orang, sekelompok orang ya,
yang belajar kedokteran. Nah, itu orang Islam tidak menanggung dosa karena sudah ada 1-2 dari mereka yang belajar ilmu itu. Tetapi kan tidak semua orang Islam harus belajar kedokteran, nggak mungkin. Ilmu itu ya spesialisasi. Ada orang yang belajar kedokteran, ada yang belajar ilmu pertanian, ada yang belajar ilmu bisnis, ada yang belajar ilmu keperawatan. Ya, masing-masing sesuai dengan spesialisasinya. Kita tidak bisa mewajibkan semua orang belajar kedokteran, ya, nggak bisa. Ya nggak mungkin itu, ya nggak masuk akal juga kan. Jadi wilayah ilmu muamalah zahir berupa adat itu luas sekali, ya, luas sekali. Keliru kalau ada orang mengatakan bahwa Al-Ghazali itu mengendori semangat umat Islam untuk belajar ilmu-ilmu yang kategorinya ilmu-ilmu muamalah ini. Ya. Seolah-olah kitab Ihya ini hanya menganjurkan umat Islam untuk belajar ilmu akhirat saja. Ya. Seolah-olah kitab Ihya itu hanya menganjurkan umat Islam untuk zikir saja di ruang tersembunyi, mengisolasi diri dari kehidupan ramai di masyarakat. Itu keliru sekali. Itu sama sekali tidak benar. Ya. Sesuai dengan peta Google ini, ala Al-Ghazali ini, jadi ilmu itu, tadi itu petanya. Ilmu mukasyafah, ilmu muamalah. Nah, ilmu muamalah ini adalah fokus pembicaraan kita, manusia pada umumnya. Itu ilmu muamalah. Ya. Kita berada di wilayah ini, ilmu muamalah. Ya. Ilmu muamalah dibagi 2, zahir batin. Kelihatan, tampak, dan tidak tampak. Ya. Nah, yang tampak ada yang berupa ibadah, itu skupnya kecil sekali. Ya, ya itu kita butuhkan karena kita butuh untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita butuh ilmu ini. Minimal kalau orang Islam itu ya ngertilah. Ya. Karena ini fardu ain, ilmu yang berupa ibadah ini fardu ain. Ya. Semua orang harus tahu, minimal ibadah yang dasar-dasar ya. Kita harus tahu bagaimana tata cara sholat, bagaimana cara wudhu, bagaimana cara bersuci, termasuk bagaimana mengetahui jenis-jenis air yang boleh dipakai untuk bersuci dan tidak. Itu semua dibahas dengan rinci di dalam ilmu muamalah berupa ibadah. Kita harus tahu itu. Puasa, kita harus tahu tata cara puasa, apa syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Kita harus tahu tata cara haji. Kalau kita punya uang untuk pergi haji, ya kalau nggak punya ya kita nggak wajib belajar haji. Tapi kalau jenengan sudah punya dana, biaya untuk pergi haji, maka belajar ilmu tentang perhajian itu wajib, fardu ain itu ya. Nah, ilmu yang menjadi pembicaraan kita pada umumnya adalah ilmu muamalah zahir yang berupa adat itu ya. Nah, kedua ilmu muamalah batin ya. Batin ini ya, tidak tampak. Karena apa? Karena tempatnya di hati. Nah, ilmu ini ya ilmu tasawuf sebetulnya ya. Ilmu tasawuf. Nah, dan dua ilmu ini penting. Ya, ilmu muamalah ya penting, ilmu muamalah yang zahir ya penting, ilmu muamalah yang batin juga penting. Kenapa? Karena manusia di dalam dirinya ada 2 dimensi. Manusia itu ada yang tampak, artinya ada dimensi dalam diri manusia yang tampak bisa dilihat berupa tubuh kita ini. Ada dimensi dalam diri manusia yang tidak tampak, yaitu sesuatu yang berupa jiwa rohani. Dan dua-duanya itu ada ilmunya. Jadi ilmu tentang hal-hal batin itu juga penting. Ilmu tasawuf itu penting sekali. Jadi menurut saya pandangan Al-Ghazali itu sudah seimbang lah ya. Sudah seimbang ya. Sudah balance lah ya. Ini kuliah Ihya tematik ini membuka pertanyaan ya. Oh, belum dijawab. Tapi kalau sekarang ada yang mau tanya, monggo ya. Nomor teleponnya atau nomor WA-nya saya lupa kemarin. Sudah nanti Mbak admin yang akan men-share nomornya. Monggo kalau mau tanya-tanya ya. Tapi jangan tanya soal jodoh ya, karena ini forumnya lain ya.
Jadi itu ya. Jadi saya kira Al-Ghazali itu balance lah ya. Balance, seimbang ya. Salah satu persepsi keliru tentang Al-Ghazali antara lain kan dia dianggap sebagai orang yang menimbulkan dualisme pengetahuan dalam umat Islam. Dualisme itu apa ya? Dualisme artinya dua hal yang saling bertentangan ya. Sesuatu yang dualistik itu kan ada dua hal yang saling bertentangan ya. Seolah-olah Al-Ghazali itu dianggap bertanggung jawab timbulnya dualisme ilmu. Ada ilmu agama, ada ilmu umum. Nah, padahal kalau kita lihat dalam kitab Ihya seperti kita petakan tadi itu, Al-Ghazali itu tidak menganjurkan dualisme, hanya memetakan saja. Ada ilmu itu ilmu muamalah, ya, ada ilmu itu mukasyafah. Peta saja. Ya. Yang muamalah ada yang zahir, ada yang batin. Yang zahir ada yang berupa ibadah. Nah ini ilmu agama. Ada yang adah yaitu ilmu umum. Itu peta saja. Bukan berarti kalau beliau mengatakan ada ilmu umum, ilmu adah. Itu bukan berarti bahwa ilmu itu tidak penting karena tidak punya status agama. Itu kan sebutan saja. Ya sebagaimana sampean memetakan ilmu, ada fakultas ilmu-ilmu sosial, ada fakultas ilmu-ilmu eksakta, ada ilmu-ilmu agama, ada ilmu-ilmu non-agama, itu kan biasa saja. Apanya yang salah ketika Al-Ghazali itu memetakan ilmu? Ya. Ada ilmu yang dipelajari di IAIN, ada pula ilmu yang dipelajari di UI misalnya. Yang di UI biasanya ilmu-ilmu yang sifatnya non-keagamaan. Yang di IAIN sebagian besar ilmu-ilmu keagamaan. Ya biasa, itu peta ilmu biasa. Al-Ghazali hanya memetakan ilmu itu ada dua kategori besar ini. Ada ilmu muamalah zahir yang berupa ibadah, ini ilmu agama. Ada ilmu muamalah zahir berupa ilmu adat, itu ilmu-ilmu non-agama. Kalau disebut ilmu non-agama bukan berarti tidak penting. Penting juga dipelajari gitu loh. Nah ini selama ini orang menganggap Al-Ghazali itu bertanggung jawab terhadap situasi umat Islam saat ini di mana umat Islam itu tidak suka mempelajari ilmu-ilmu non-agama. Loh itu bukan salahnya Al-Ghazali. Itu salahnya umat Islam sendiri. Wong kitab Ihya sendiri mengatakan belajar kedokteran itu fardu kifayah. Belajar perdagangan fardu kifayah. Fardu artinya kewajiban, cuma kewajiban kolektif. Belajar ilmu pertanian fardu kifayah. Belajar ilmu hitung-hitungan matematika fardu kifayah. Ilmu hisab, ilmu hay'ah astronomi fardu kifayah. Loh kok disebut sebagai Al-Ghazali itu bertanggung jawab terhadap mundurnya hasrat umat Islam untuk belajar ilmu-ilmu yang sifatnya non-keagamaan. Itu bukan salahnya Al-Ghazali. Itu salahnya umat Islam sendiri yang punya pandangan yang keliru. Ya. Punya pandangan yang keliru. Ya, ya lagi pula, ini ya nggak fair juga kalau kesalahan ini ditimpakan kepada Al-Ghazali. Karena kemunduran hasrat di kalangan umat Islam untuk belajar ilmu-ilmu umum itu bukan salahnya Al-Ghazali. Itu ya faktornya kompleks sekali. Ya salah satu faktornya misalnya kemiskinan. Ya. Ini cerita sedikit ya. Kalau jenengan ikuti evolusi umat Islam dari kalangan santri pedesaan yang biasanya miskin itu ya. Nah, orang-orang NU itu umumnya kan miskin. Dulu ya, sekarang sudah mulai merangkak pelan-pelan menjadi kelas menengah. Tapi di zaman generasi kakek saya atau buyut saya atau bahkan ayah saya, itu ya keluarga-keluarga muslim santri itu yang tinggal di desa-desa yang umumnya mondok itu kan miskin ya. Nah, kemiskinan ini kan ya faktornya kompleks ya. Tidak bisa disalahkan sepenuhnya kepada mereka. Nah, kalau mereka ini miskin, ya bagaimana jenengan berharap mereka bisa belajar di kuliah, di perkuliahan, di fakultas modern, di perguruan tinggi modern.
Lagi pula di Indonesia pada zaman Belanda dulu, yang dibolehkan sekolah itu ya hanya anak-anak pegawai saja. Orang biasa mana mungkin sekolah di Belanda itu. Sekolah ilmu modern, kan nggak mungkin. Dilarang itu. Yang bisa sekolah ya hanya keluarga priayi, keluarga bangsawan, keluarga bupati, keluarga camat, orang-orang yang punya status priayi, itulah yang bisa sekolah. Karena apa? Ya karena ada aturan dari Belanda yang hanya memungkinkan orang-orang seperti itu yang bisa sekolah umum. Lah yang santri yang nggak bisa sekolah apa-apa, akibatnya ya mereka hanya bisa ngaji saja, nggak bisa sekolah, dilarang sekolah kok. Kalaupun mereka nggak dilarang juga nggak punya dana untuk sekolah. Jadi kalau ada misalnya, kenapa kok kalangan pesantren itu kok ngajinya kok ilmu agama saja? Ya lihat sejarahnya. Ada faktor-faktor sejarah struktural yang membuat orang-orang ini ya tidak bisa sekolah. Karena zaman Belanda dulu orang-orang Islam yang kere-kere itu nggak bisa sekolah kecuali di pondok. Ya. Nah ketika masuk di era Orde Baru dulu tahun 70-an, 80-an, itu kan yang bisa sekolah itu kan ya tidak semua orang. Saya ini salah satu yang mengalami. Ya. Dulu itu ijazah dari madrasah-madrasah agama itu nggak bisa dipakai untuk kuliah di UI atau di UGM dan seterusnya. Nggak bisa. Ya. Jadi kalau kita lulusan madrasah dulu ya paling ya hanya bisa ke IAIN saja. Atau ke pondok. Mau ke UI nggak bisa. Sistemnya nggak memungkinkan itu. Jadi ada satu sistem, ada struktur sosial politik yang membuat orang-orang muslim santri ini nggak bisa menikmati pendidikan modern. Karena sistemnya dibuat begitu rupa sehingga yang bisa sekolah modern hanya orang-orang yang punya ijazah negeri. Yang sekolahnya SMA, SMP. Ya. Yang sekolah madrasah nggak bisa. Ya. Nah baru reformasi terbuka sekarang ya udah. Sekarang ini orang-orang yang tamatan madrasah, pesantren bisa kuliah di UI, di UGM. Dan sekarang kita lihat saja minat para santri belajar ilmu-ilmu yang tadi itu muamalah zohir yang berupa ada meningkat tajam sekali. Sekarang ini keluarga-keluarga muslim santri pedesaan yang kuliah fisika, kedokteran, kimia, farmasi, matematika banyak sekali. Temennya Mbak Admin ini ya, siapa namanya, Mbak Diana Jirjis, cucunya Mbak Halim Maksum Krapyak, itu teknik kimia lulusan Inggris sekarang ngajar di UI Jogja, lulusan UGM ya. Putrinya Kiai, cucunya Mbak Halim Maksum Krapyak, salah satu dulu mantan Rois Am ya. Jadi sekali lagi nggak betul itu persepsi bahwa Al-Ghazali itu apa ya sumber kemunduran dunia Islam, karena dengan kitabnya Ihya ini Al-Ghazali membuat hasrat umat Islam belajar ilmu-ilmu muamalah itu merosot, itu nggak benar sekali, nggak benar sekali ya. Yang terjadi ya Al-Ghazali hanya memetakan ilmu itu petanya begini loh, semua penting, semua harus dipelajari ya. Baik yang muamalah zohir maupun muamalah batin. Baik muamalah zohir yang berupa ilmu adat, ilmu agama, ataupun ilmu yang non-agama, ilmu ibadah, ataupun ilmu yang non-ibadah, ada. Penting juga. Ya. Jadi ini saya menekankan ini karena untuk apa ya? Untuk dispelling, untuk apa ya? Menghilangkan kutukan ya. Kutukan seolah-olah kitab Ihya ini sumber kemunduran dunia Islam. Itu keliru sekali. Ya. Makanya pembahasan kitab Ihya di jilid pertama bagian ilmu ini bagi saya itu pembahasan yang penting sekali. Dan ada seorang sarjana Malaysia namanya Usman Bakar, Dr. Usman Bakar, masih hidup sampai sekarang ini, menulis disertasi. Ya. Menulis disertasi mengenai the hierarchy of knowledge. Ya. Hierarki pengetahuan menurut pandangan Imam Ghazali. Nah, kalau jenengan baca disertasinya Profesor Usman Bakar dari Malaysia ini sebetulnya ya kajian ulasan terhadap kitab Ihya bagian ilmu bagian pertama ini.
Ini disertasi yang fokus penelitiannya adalah pembahasan dalam kitab Ihya di bagian pertama ini, yang saya bahas hari ini dan minggu yang lalu. Ya. Ini disertasi ini sudah diterbitkan dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, terbit oleh Mizan ya. Saya nggak lupa judulnya ya, tapi ya kalau nggak salah hierarki pengetahuan ya. Itu penting sekali. Kalau jenengan punya kesempatan silakan cari buku itu, Usman Bakar, Hierarki Pengetahuan. Itu pembahasan yang sangat mendalam mengenai konsep pengetahuan dalam pandangan Al-Ghazali ya. Dalam pandangan Al-Ghazali. Jadi ini selesai saya membuat atau menerangkan ya peta pengetahuan menurut Imam Ghazali. Ada pertanyaan yang perlu dijawab? Ada. Mbak Admin? Bentar. Random aja ya? Ya, boleh. Banyak kok hilang. Nah, sambil menunggu Mbak Admin memfilter pertanyaan ya, jadi saya akan meneruskan pembahasan dalam bagian berikutnya. Jadi pembahasan mengenai ilmu ini dalam kitab Ihya ya, itu dibagi dalam beberapa pembagian ya, dalam beberapa bab ya. Yang pertama adalah, jadi kitab mengenai pengetahuan ini, jadi seperti pernah saya terangkan, kitab Ihya itu seperti negara federal. Jadi kitab Ihya itu kitab, tapi di dalamnya ada kitab-kitab. Ya, seperti negara, di dalamnya ada negara bagian. Ya. Kitab Ihya, tadi saya katakan 4 jilid. Di dalam setiap jilid kitab Ihya itu ada 10 kitab, ada 10 negara bagian. Ya. Jadi 10 kali 4 ada 40. Jadi seluruh total negara bagian yang ada dalam kitab Ihya itu ada 40 ya. Jadi ada negara namanya negara Ihya ya. Di dalamnya ada negara-negara bagian. Ada provinsi-provinsi ya. Ada 40 provinsi dalam kitab Ihya ya. Nah, di jilid pertama itu ada 10 kitab, ada 10 negara bagian. Negara bagian yang pertama itu berbicara mengenai pengetahuan. Ini yang menjadi pembahasan saya dalam beberapa pertemuan mendatang ya. Nah, bagian mengenai ilmu ini itu penjelasan di dalamnya terbagi di dalam 7 subbab ya. Bagian tentang keutamaan ilmu, keutamaan mengajarkan ilmu, dan keutamaan belajar ilmu. Ini bagian pertama. Jadi ilmu itu punya keutamaan, punya keunggulan, punya keistimewaan. Mengajarkan ilmu punya keistimewaan. Belajar ilmu juga punya keistimewaan. Ini dibahas dalam bagian pertama. Bagian kedua tentang ilmu yang fardhu ain dan fardhu kifayah. Nah, ini sudah saya bahas dulu di Kerawang ya, di tempatnya Kiai Uyan ya. Ilmu itu ada yang fardhu ain, ada yang fardhu kifayah. Itu nanti dibahas dalam bab berikutnya. Bab berikutnya lagi ini menarik, bab ketiga di dalam kitab mengenai ilmu, yaitu tentang ilmu-ilmu yang disangka oleh banyak orang sebagai ilmu agama, tapi sejatinya dia bukan ilmu agama. Jadi ada ilmu yang dikira ilmu agama karena labelnya itu ilmu agama. Diajarkan di IAIN gitu kan. Gurunya kiai, gurunya profesor yang ahli ilmu agama. Tapi sebetulnya dia bukan ilmu agama. Nah, itu nanti diterangkan dalam bagian ketiga. Bagian keempat tentang ilmu yang disebut dengan ilmu perdebatan. Tentang bahaya-bahaya perdebatan. Afatul munazarah. Ini dibahas nanti di bagian keempat. Orang itu kalau punya ilmu itu biasanya tergoda untuk debat. Kenapa? Karena dia kepingin mengalahkan lawannya. Nah, munazarah, debat itu tidak disukai oleh para ulama sebetulnya. Karena itu di bagian keempat ini Al-Ghazali membahas ilmu mengenai afatul munazarah. Jadi bahaya-bahayanya debat, karena debat ini ya biasanya kebiasaan orang-orang yang punya ilmu ya.
tapi itu bahaya sebetulnya. Ada debat yang baik, tapi umumnya debat itu tidak baik ya. Dan biasanya ujungnya itu pasti negatif ya. Yaitu apa? Membuat orang yang kalah merasa diasorke, direndahkan. Terus yang menang merasa adigung-adiguno, itu seolah-olah paling pintar dan seterusnya ya. Bagian kelima tentang etika atau adab ya, sopan santun, artinya tata cara orang yang belajar, yang mengajar, dosen dan muta'alim, mahasiswa. Jadi ini relevan untuk kita saat ini ya. Jadi tentang etikanya menjadi dosen dan etikanya menjadi mahasiswa, itu dibahas di bagian kelima. Bagian keenam itu tentang bahaya ilmu dan ulama. Jadi punya ilmu itu juga ada jebakan-jebakan Batman-nya ya. Ilmu itu ada jebakan-jebakan Batman-nya, disebut dengan afatul ilmi wal ulama ya. Dan dalam bagian keenam ini nanti akan dibahas konsep yang terkenal dari Al-Ghazali, yaitu ulama su dan ulama akhirat. Jadi ulama itu dibagi dua dalam pandangan Al-Ghazali. Ada ulama akhirat, ada ulama su ya. Ulama dunia dan ulama akhirat. Ulama dunia, ulama itu yang ulama su, ulama yang jelek, ulama yang jahat itu ya. Ulama yang dalam bahasanya seorang filosof Perancis ya, Julien Benda, itu disebut dengan apa ya, pengkhianatan kaum intelektual gitu ya. La trahison de clair, apa ya, pengkhianatan para kaum intelektual. Kaum intelektual, kaum yang punya ulama itu seringkali juga mengkhianati ilmunya. Nah itu sudah Al-Ghazali membahas itu. Dalam bagian ke-6 ini Al-Ghazali membahas orang-orang yang mengkhianati ilmunya. Yaitu yang disebut sebagai ulama su, ulama yang jahat itu. Bagian ke-7 adalah tentang keutamaan akal. Akal, nalar, rasio itu punya keunggulan dan keutamaan. Ya. Makanya kalau dibilang Al-Ghazali itu apa ya, seorang ulama yang apa, mencari jalan kebenaran melalui hati, itu betul, tapi beliau tidak juga mengabaikan pentingnya akal, rasio, penalaran. Dalam kitab Ihya bagian ke-6 di jilid pertama ini diterangkan mengenai fadilatul akli, ya, keutamaan akal itu ya. Ini ada pertanyaan yang menarik ya. Kemarin pas di acara Cak Nurian, saya bilang kalau mengkonekkan, menghubungkan antara diskursus pemikiran Islam dengan tradisi Islam, yaitu Ihya antara lain ya. Pertanyaan saya, bagaimana kemudian Ihya menjawab polemik-polemik kekinian, misalnya Islam dan budaya Barat, Western culture, Islam dan minoritas, Islam dan LGBT. Wah, ini isu yang lagi ramai hari-hari ini ya. Nah ini masuk di dalam tadi itu ilmu muamalah bagian yang pertama. Ilmu muamalah yang zohir tetapi yang terkait dengan al-adah itu. Ya. Jadi itu masuk dalam kolom itu, dalam rubrik itu ya. Jadi pembahasan mengenai soal peradaban Barat, mengenai soal hak-hak kaum minoritas ya, mengenai LGBT dan segala macam, itu masuk di dalam bagian yang dalam kitab Ihya disebut dengan ilmu muamalah zohir adat ya. Ilmu muamalah hyphen atau tanda sambung zohir tanda sambung adat, itu namanya itu ya. Nah kitab Ihya sendiri tentu tidak mendetailkan pembahasan mengenai soal ini ya. Tetapi kitab Ihya memberikan judul untuk ilmu seperti itu. Itulah judulnya. Nah, ilmu-ilmu seperti itu juga harus dipelajari oleh orang Islam. Ilmu mengenai soal sejarah dunia. Sejarah dunia, itu wajib dipelajari itu. Kalau ada orang Islam tidak tahu sejarah, ya tidak ada yang belajar sejarah sama sekali, dosa semua. Jadi harus ada sebagian dari umat Islam yang mempelajari ilmu mengenai sejarah itu ya.
Dan seperti kita tahu, ya, ilmu sejarah ini ilmu yang merupakan salah satu salah satu kebanggaan umat Islam. Salah satu kebanggaan umat Islam, ya. Tadi saya sebelum masuk ngaji kitab Ihya ini itu ngedownload kitab tentang Tarikh Dimashq, sejarah kota Damaskus. Tarikh Dimashq, ya. Sejarah kota Damaskus itu karangan Ibnu Asakir. Ibnu Asakir itu seorang ulama mazhab Syafi'i yang terkenal dari Syria, ya. Nulis kitab Tarikh Dimashq, ya. Tarikh Dimashq itu total itu ada 80 jilid itu di dalam edisi yang sekarang. Tadi saya barusan ngedownload itu. Itu ada sebentar. Iya, 80 jilid edisi modern. Jadi ilmu sejarah itu ilmu yang merupakan kebanggaan para ulama zaman dulu karena banyak ulama yang menulis tentang ilmu sejarah, ya. Kalau di barat ada seorang sejarawan besar namanya Edward Gibbon, ya. Di dalam dunia Islam ada orang seperti itu. Salah satunya adalah Ibnu Asakir. Ibnu Asakir itu nulis kitab sejarah namanya Tarikh Dimashq, ya. Sejarah kota Damaskus. Dan kitab ini itu berisi tentang tokoh-tokoh, ulama, politisi, dokter, para filosof, orang-orang yang punya nama lah, ya, yang pernah tinggal di Damaskus, atau pernah belajar di Damaskus, atau sekedar lewat di kota Damaskus. Lewat itu, ya, ada tokoh lewat Damaskus, ya. Nah, itu ditulis sejarahnya itu oleh Ibnu Asakir itu. Makanya kitabnya itu tebal sekali, ya. Judulnya Tarikh Dimashq, ya. Dan kitab Tarikh Dimashq ini ditulis meniru kitab sebelumnya yang judulnya adalah Tarikh Baghdad, sejarah kota Baghdad, ya. Sejarah kota Baghdad itu juga sama, ditulis dengan pendekatan seperti itu. Pokoknya semua tokoh, negarawan, filosof, dokter yang pernah tinggal lewat, walaupun lewat itu hanya sekitar beberapa bulan saja atau beberapa minggu saja, tapi dia tokoh yang terkenal, ya, maka itu akan ditulis sejarahnya di situ, ya. Nah, itu kitab namanya Tarikh Baghdad. Ada Tarikh Dimashq, ya. Ada ribuan kitab dalam bidang sejarah yang ditulis oleh para ulama kita pada zaman dulu, ya. Sejarah itu penting sekali karena itu mengetahui, mempelajari sejarah itu penting banget, ya. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada, ya. Pertanyaan lagi adalah menyangkut ilmu muamalah. Saya rasa ini sesuatu yang sangat penting. Tapi kenapa dalam praktek di masyarakat NU untuk mencapai derajat mukasyafah atau mencapai rezeki yang lancar, memecahkan masalah, biasanya kiai-kiai memberi solusi amalan yang bersifat zikir. Padahal dalam sejarah Kanjeng Nabi dalam memecahkan perkara sering banget menggunakan metode berpikir diskusi, ya. Nah, ini pertanyaan ini bagus, ya. Pertanyaan ini sebetulnya mengandung kritik, ya. Jadi kenapa ketika para kiai itu memberikan solusi itu kok semata-mata atau umumnya solusinya berupa amalan zikir, ya. Bagaimana caranya dagangannya laris, ya, dan seterusnya, ya. Ya, tapi kiai-kiai itu tidak sekedar memberi solusi berupa zikir saja. Kalau jenengan lihat Bib Lutfi itu kalau menerima tamu itu ya solusi yang diberikan macam-macam. Ada yang berupa zikir, ya. Ada yang berupa dikasih modal langsung. Saya lihat sendiri itu banyak para tamu-tamu itu yang dikasih uang, butuh ini itu dikasih. Itu. Ada yang butuh misalnya mengalami masalah karena nggak punya akses. Kebetulan Bib Lutfi punya akses, ya diteleponkan, ya.
Jadi kiai itu memberi solusi kepada masyarakat itu berjenis-jenis, macam-macam ya. Ya contoh yang terbaik ya ayahnya Mbak Admin sendiri, Gusmus, itu kalau dijujuki orang, ditotoki orang, ditanyai orang tentang masalahnya, itu ya solusinya macam-macam ya. Solusinya ya ada yang berupa diberikan akses, diteleponkan orang karena orang ini kepengen berhubungan dengan si ini tapi nggak punya akses ke situ, diteleponkan ya. Kadang juga dicarikan modal dan seterusnya, macam-macam ya. Kiai itu memberikan solusi itu tidak sekedar doa saja, itu keliru. Persepsi yang seperti itu keliru. Memang ada ya, banyak kiai-kiai yang memberikan solusi berupa doa, tapi itu hanya ujung akhir saja. Sebetulnya kiai yang memberikan solusi di dalam bentuk yang lebih rasional itu jauh lebih banyak menurut saya ya. Jauh lebih banyak ya. Pesantren Sidogiri misalnya mendirikan Kopontren ya. Para alumninya dibukakan peluang untuk dagang dengan jaringan pesantren Sidogiri, membangun koperasi-koperasi. Ada minimart yang bertebaran namanya Minimart Bismillah itu di Sidogiri sana itu. Yang sekarang itu Kopontren atau koperasi pesantren Sidogiri itu sudah lebih dari 1 triliun itu asetnya itu. Itu salah satu solusi yang diberikan oleh para kiai ya. Doa itu ya salah satu saja ya. Jadi nggak betul juga doa itu satu-satunya solusi yang diberikan kiai ya. Tapi kalau ada kiai kok ya solusinya doa saja ya memang ada kiai yang spesialis begitu. Ya, tapi itu kebanyakan tidak begitu sebetulnya. Ada yang bertanya ini, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya dalam konteks ihsan tasawuf, berpedoman kepada 2 tokoh terkemuka, yaitu Imam Al-Ghazali dan Al-Junaid Al-Baghdadi. Sebenarnya legalitasnya atau alasannya kepada kok hanya berpedoman kepada 2 tokoh tersebut, itu kenapa? Ya. Mengingat tokoh-tokoh tasawuf lainnya juga banyak seperti Ibnu Athaillah dan yang lainnya. Ali Maksum dari Pamekasan Madura ya. Nah ini alasannya kenapa ya, alasannya kenapa Al-Ghazali ya. Al-Ghazali itu alasannya banyak ya. Salah satunya kenapa Al-Ghazali, karena Al-Ghazali ini punya peran besar sekali di dalam mendamaikan dengan cara yang sangat memuaskan dan komprehensif hubungan antara syariat dengan thariqah ya. Hubungan antara syariat dengan thariqah. Karena dulunya itu memang ada konflik antara thariqah, antara hakikat, antara ilmu tasawuf dengan ilmu syariat. Itu ada konflik ya. Terutama sejak munculnya tokoh-tokoh seperti Al-Hallaj ya. Al-Hallaj itu tokoh tasawuf, tokoh sufi yang muncul sebelum Al-Ghazali ya. Di abad ketiga Hijriyah itu, atau abad keempat ya. Jadi Al-Hallaj itu tokoh yang memang menjadi simbol konflik antara hakikat dengan syariat, antara tasawuf dengan syariat ya. Antara lain karena Al-Hallaj itu punya gagasan, punya ajaran tentang hulul ya. Hulul itu ya reinkarnasi Allah. Allah itu mereinkarnasi di dalam dunia ini, itu hulul. Tinggal, Allah itu tinggal bersama kita, itu namanya hulul ya. Nah ajarannya Al-Hallaj tentang hulul ini banyak ditentang oleh para ulama itu. Nah ajaran hulul inilah yang kemudian memulai terjadinya ketegangan antara para ulama zahir dengan ulama batin, antara ulama fikih dan ulama hakikat ya. Nah Al-Ghazali itu mendamaikan antara duanya ini ya. Meskipun para ulama sebelumnya yang melakukan usaha yang sama mendamaikan, itu sudah ada, misalnya ya tokoh yang penting yang menjadi rujukan kitab Ihya, Abu Thalib Al-Makki ya, dalam kitabnya Qutul Qulub itu banyak menulis mengenai soal hubungan antara syariat dengan hakikat ini. Tetapi tidak sekomprehensif dan selengkap dan
memuaskan kitab Ihya. Kitab Ihya ini memang suatu sintesis ya, yang memuaskan sekali karena memang ya kecerdasan Al-Ghazali yang luar biasa. Kemampuan sintetik ya, sintetik itu menggabungkan. Al-Ghazali itu kulaannya di banyak tempat, kulaan dari sumber-sumber sebelumnya itu banyak. Ya, jadi Al-Ghazali itu tidak orisinal sepenuhnya, beliau juga mengambil atau merujuk kepada kitab-kitab yang sudah ditulis oleh para ulama sebelumnya. Tapi kemudian kitab-kitab yang ada sebelum Al-Ghazali mengenai soal hubungan syariat dengan hakikat itu digabungkan, disintesiskan. Nah, kehebatan para ulama itu biasanya dalam aspek itu. Orang itu hebat bukan karena menemukan sesuatu yang baru, tetapi dari yang ada itu diadoni, dibuat satu adonan baru, ya, disintesiskan, dikombinasikan jadi produk baru. Nah, itulah kehebatan Al-Ghazali. Makanya Al-Ghazali menjadi kiblat tasawuf di kalangan para Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kenapa Al-Junaid Al-Baghdadi? Al-Junaid Al-Baghdadi itu menjadi kiblat karena beliau ini memang menjadi gurunya para sufi-sufi awal. Sufi-sufi besar awal itu umumnya mereka sumbernya itu, sumber ilmunya itu datang dari Imam Junaid. Karena itu beliau disebut sebagai Sayyidut Ta'ifah ya. Pemimpinnya para golongan para sufi-sufi ini, Sayyidut Ta'ifah itu. Dan beliau melahirkan banyak murid-murid besar, misalnya Sari As-Sakti misalnya, itu salah satu muridnya Al-Junaid ya. Jadi Al-Junaid ini kira-kira pepundennya para sufi-sufi awal. Al-Ghazali ini orang yang merumuskan hubungan antara hakikat dengan syariat ya. Maka dua tokoh ini menjadi kiblat tasawuf para umat Islam yang mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Meskipun Mbah Hasyim Asy'ari di dalam karya beliau Aqidatu Ahlussunnah wal Jamaah itu sebetulnya menulis yang lain. Kalau menurut Mbah Hasyim, kiblat tasawuf itu dua. Yang pertama Imam Ghazali, yang kedua Abul Hasan Asy-Syadzili. Selain Imam Junaid ada tiga ya, Imam Junaid, kemudian Imam Ghazali, dan Abul Hasan Asy-Syadzili. Jadi tiga itu kalau menurut Mbah Hasyim ya. Tapi kalau di dalam ADART-NU itu ditulis dua, Al-Junaid dan Al-Ghazali ya. Terakhir, pertanyaan terakhir ini ya. Ini pertanyaan di luar kitab Ihya ini. Kitab Dalailul Khairat ijazahnya itu bersifat am napa khos ya. Wah, ini pertanyaan yang saya nggak tahu jawabannya karena saya tidak ahli dalail ya. Ya, dalail itu kitab ya, karangan Imam Jazuli dari Tunisia ya kalau nggak salah ya, Tunisia. Itu kitab yang isinya sholawat ya, sholawat untuk Kanjeng Nabi. Dulu waktu zaman saya di pondok pesantren itu ada praktek beberapa santri itu dapat ijazah, ya ijazahnya khas memang tidak bisa umum ini, ijazah yang khusus bagi ya bersangkutan ya. Jadi kalau mau mengamalkan Dalailul Khairat dengan ritual tertentu ya, misalnya membaca Dalailul Khairat setiap hari ya, disertai dengan puasa, yaitu biasanya harus dapat ijazah dari seorang kiai yang memang punya otoritas untuk memberikan ijazah. Nah, kalau dulu itu salah satu kiai yang menjadi sumber ijazah Dalailul Khairat kalau di Jawa Tengah itu Kiai Muslih Meranggen, Mbah Muslih ya, almarhum Pondok Meranggen ya. Itu terkenal salah satu mujizu Dalailul Khairat ya. Kemudian setelah Mbah Muslih itu digantikan generasi berikutnya itu muridnya, yaitu Mbah Maksum Karanggawang di Demak ya. Itu besannya ayah saya itu ya. Adik saya dapat putranya Ki Maksum Karanggawang Demak itu salah satu muridnya Mbah Muslih Meranggen dan biasa memberikan ijazah Dalailul Khairat. Jadi biasanya itu prakteknya adalah membaca dalail selama 3 tahun dan puasa selama 3 tahun ya.
3 tahun ngebleng puasa itu. Itu kalau jenengan habis ngelakoni dalail khairat puasa 3 tahun, itu sudah badannya langsing gitu. Biasanya yang ikuti dalail itu badannya langsing-langsing ya. Ya, puasa 3 tahun itu kan diet itu. Ya, jadi kalau sampean mau diet tapi sekaligus baca sholawat, ya itu dengan ikut ijazah dalail khairat itu, puasa 3 tahun itu. Apa khasiatnya? Banyak banget, saya nggak akan terangkan di sini. Nah, salah satu kiai yang memberikan ijazah dalail setelah Mbah Maksum itu ya, atau satu periode, satu masa dengan Mbah Maksum itu Kiai Mbah Bashir ya, Kiai Bashir Jekulo Kudus ya, Jawa Tengah itu. Sudah almarhum, sekarang digantikan anaknya, putranya namanya Kiai Badawi ya. Itu salah satu kiai-kiai yang terkenal dengan ijazah dalail khairat di Jawa Tengah ya. Nah, kalau jenengan kepingin mengetahui soal seluk-beluk dalail dan segala macam puji-pujian sholawat untuk menghormati Kanjeng Nabi, silahkan membaca bukunya seorang sarjana Jerman yang luar biasa kerennya, yaitu Annemarie Schimmel, ya, almarhum sudah. Judulnya adalah Dan Muhammad adalah utusan Allah. And Muhammad is God Messenger ya. Itu buku sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, diterbitkan oleh Mizang. Judulnya kalau nggak salah Dan Muhammad adalah utusan Allah ya. Kenapa kok judulnya begitu? Karena itu petikan dari syahadat itu, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Nah, buku itu menjelaskan bagaimana tradisi menghormati Kanjeng Nabi berupa membaca salawat, dalail, mengarang puisi-puisi menghormati Kanjeng Nabi seperti burdah, ziarah kubur dan segala macam, itu diterangkan oleh Profesor Annemarie Schimmel dalam buku itu ya. Jadi itu layak dibaca ya, layak dibaca. Saya kira itu ngaji kuliah ihya tematik hari ini ya. Setelah ini kita nggoes ya, olahraga ya. Kita teruskan minggu depan kuliah ihya tematik, tapi sebelum itu ada ngaji Mishkat malam Rabu dan ngaji ihya malam Jumat ya. Tapi sebelum saya tutup ya, saya kepingin mengajak teman-teman membaca Fatihah dihadiahkan untuk kesembuhan Kiai Abun Bunyamin ya, pengasuh pondok pesantren Cipasung Tasikmalaya yang sekarang hari-hari lagi dirawat. Semoga Kiai Abun diberikan kesembuhan oleh Allah, disembuhkan dari penyakitnya. Kiai Abun ini adalah adiknya Kiai Ilyas Ruhiyat. Kiainya ajengan Ahmad Ruhiyat Hasbi atau Kiai Uyan, dan ajengan Aki Udin, dan Kiai Cep Hari ya, di mana itu, di Bogor ya. Dan kiainya para santri-santri dari Cipasung ya. Semoga Kiai Abun disembuhkan oleh Allah. Mari kita bacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.